Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lanjutkan membaca kitab Mudzakkirah al-Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah sampai di halaman 41 tentang qaul ahli sunnah terhadap Al-Qur'an. Ya, betul. Kedaliluhu ya. تعالى وإن أحد مسكين تجاربه فأجره حتى يسمع كلام الله يعني القرآن دليل على أنه تعالى تبارك الذي يسلط على عباده على عبده قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعه وتقول لعلكم ترحمون. Cukup di sana dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bi ulumil kitabil amin. Qaulu ahli sunnati fil Qur'anil Karim. Pendapat atau qaul ahli sunnah terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Ini masih rentetan atau kaitannya dengan sifat kalam ya. Kemarin kita sudah membahas sifat kalamullah. Sekarang beliau menjelaskan tentang Al-Quran. Yaquluna ahlu sunnah mengatakan Al-Quranu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Ghairu munazzalun yang diturunkan. Ghairu makhlukin, bukan makhluk. Di tiga. Kalamullah diturunkan. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan yang keempat darinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dimulai wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah nanti akan kembali. 5. Wa daliluhum ala annahu kalamullahi qauluhu ta'ala. Kemudian yang 5 ini dikasih dalil satu-satu. Yang pertama Al-Qur'an kalamullah. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa Al-Qur'an kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah. Dan jika ahadun salah seorang dari orang-orang musyrik istajaraka, meminta suaka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan kepada dia hatta yasma kalamullah, supaya dia bisa mendengar kalamullah, yakni Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Nah, di sini jelas bahwasanya kalamullah, firman-Nya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kalamullah munazzalun, diturunkan. Al-Qur'an itu diturunkan. Apa dalilnya? Wa daliluhum ala annahu munazzalun. Dan dalil ahlu sunnah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan, bukan dicetak gitu ya. Diturunkan adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan nazzala, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, hadza kitabun anzalnahu. Ini adalah satu kitab yang kami telah turunkan, mubarakun, yang diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah mudah-mudahan kalian diberi rahmat. Itu 2. Kalamullah diturunkan. Kemudian lanjutnya. Al-Qur'anu قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا ولأن القرآن من الكلام من كلام الله كلام الله صفة من صفاته وصفات
الله غير مخلوق. Ghairu makhluqatin. ومعنى منه بدأ أن الله تكلم بابتداء. Ibtidaan. ومعنى إليه يعود أنه يرجو إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من Maso. المصاحف Masohifi. والسجود تكريما له إذا اتخذه Idza takhadahun nasu إذا اتخذه الناس هزوا huzuwan ولهوا wa lahu. Baik, barakallahu. Kemudian dalil bahwasanya wa dalilu ala annahu ghairu makhlukin. Dalil bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Apa ya? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah lah al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Dari mana kok bisa ini dalil sebagai kalau Al-Qur'an itu bukan makhluk? Sisi pendalilannya mana? Antum paham nggak? Sisi pendalilan tahu ya? Misalkan apa dalilnya wajibnya sholat? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Jelas kan? Dirikanlah sholat. Sekarang argumentasi Al-Quran bukan makhluk. Firman Allah, ketahuilah hanya milik Allah lah hak penciptaan dan memerintah dan memerintah. Penciptaan dan perintah. Dari mana Al-Quran makhluk? Bukan makhluknya dari mana? Nah, di sini Allah membedakan antara khalaq dan amr, perintah dan penciptaan, dengan huruf athof wawu. Huruf athof wawu itu memberikan faedah mughayyarah, beda. Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Zaid dan Amr orang yang beda. Wa itu menunjukkan faedah beda, mughayyarah. Nah, di sini juga begitu. Ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Berarti penciptaan dan perintah itu sesuatu yang beda. Nah, sekarang mana sisi Al-Quran itu kalamullahnya, bukan makhluknya. Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Al-Quran itu isinya perintah. Isinya perintah. Berarti perintah dan makhluk dan penciptaan itu sesuatu yang berbeda. Berarti perintah Allah bukan penciptaan, bukan makhluk. Begitu. Jadi alur berpikirnya begitu ya. Penciptaan itu sesuatu, sedangkan amar perintah itu sesuatu yang lain. Jadi memang beda. Maka kata beliau, faja'alal amra ghairal khalqi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah di dalam ayat ini bukan penciptaan. Wal Qur'anu, sedangkan Al-Qur'an minal amri, itu termasuk dari perintah. Kemudian dalil yang lain bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, maksudnya ruh sini Al-Qur'an, min amrina, dari perintah kami. Li'annal Qur'ana min kalamillah, karena Al-Qur'an itu termasuk dijelasin dulu, kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan Al-Qur'an min amrina, dari perintah kami. Berarti bukan min khalqina, min amrina, dari perintah kami, bukan makhluk, bukan makhluk. Kemudian argumentasi yang ketiga bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk, li'annal Qur'ana min kalamillah, karena Al-Qur'an itu termasuk kalamullah. Al-Qur'an kalamullah di atas, di depan. Wa kalamullahi sifatun min sifati. Kalam itu sifat Allah, bukan penciptaan Allah. Paham ya? Al-Quran itu termasuk kalamullah. Kalam itu sifat atau makhluk? Sifat, bukan makhluk. Wa sifatullahi ghairu makhluqatin, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Kemudian wa makna minhu bada'a, tadi kan disifati dengan 5 ya. Kalamullah diturunkan, bukan makhluk. Kemudian minhu bada'a, darinya bermula, dari Allah bermula. Maksudnya apa? Annallaha takallama bihi ibtidaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya ibtidaan, dari awal. Diawali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makna ilaihi ya'ud, makna hanya kepadanya, kepada Allah kembali. Di sini dijelaskan salah satu dari
tiga makna yang dipahami oleh para ulama. Jadi ilaihi ya'ud itu punya tiga makna. Yang pertama maksudnya kepada Allah Al-Quran kembali, maksudnya yang pertama dimudahkan atau disandarkan kepada Allah. Al-Quran itu disandarkan kepada Allah karena Allah yang bicara secara hakiki dengan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu kembali kepada Allah, itu Al-Quran disandarkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah. Yang kedua maknanya Al-Quran itu diangkat kepada Allah. Diangkat itu maksudnya dinaikkan bacaan pahalanya. Ilaihi yas'udu kalimut thayyib itu. Hanya kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang ketiga yang di sini. Itu apa? Annahu yarju ilallahi fi akhir zaman. Bahwasanya Al-Quran itu akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Hinama yurfa'u minal masohifi wasudur. Yang mana nanti akan diangkat dari mushaf dan dari dada. Jadi nanti Al-Quran di akhir zaman beneran hilang. Beneran hilang, Allah. Masya Allah. Akan beneran hilang dari mushaf dan dari dada. Mushaf itu yang dicetak, yang ditulis. Dari dada, dari hafalan. Takriman lahu. Kenapa Allah lakukan itu? Karena bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Idza takhadahun nasu huzwan walahwan. Apabila nanti di akhir zaman manusia, orang-orang akan menjadikan Al-Quran itu sebagai main-main dan bahan bercanda. Nanti kalau di akhir zaman orang udah nggak respect lagi sama Al-Quran, sekarang udah mulai yang gitu ya. Nanti Allah akan angkat ke langit. Allah akan hilangkan. Kemudian lanjutnya as-sunnah itu. فلمن من شاء فيها وتبقى الإيمان ما جاء في القرآن سواء في اسمه صفته أو في الله قوله تعالى وما آتاكم رسول قوله تعالى أن يعبدوا فلا تعبدوا. Kemudian as-sunnah, sunnah. Bahasan ini dimasukkan oleh Syekh Utsaimin karena setelah Ibnu Taimiyah menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, nama-nama dan sifat, Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil dari as-sunnah, dari as-sunnah. Jadi setelah catatan ayat panjang, kemudian baru hadis as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah itu lughatan, as-sunnah secara bahasa adalah at-thoriqah, thoriqah, jalan, metode secara bahasa. Kemudian beliau bawakan pengertian sunnah secara syariat, dari satu cabang ilmu. Sunnatun Nabi SAW adalah syariatuhu. Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah syariatnya. Min qawlihi, baik itu berupa perkataan, au fi'lihi atau perbuatan, au ikrarihi atau takrir. Takrir itu apa ya? Persetujuan, pendiaman. Khobaron kanat au tolaban. Apakah itu berupa kabar? Tapi Rasulullah mengabarkan begini, mengabarkan begitu, nggak nuntut. Au tolaban atau tuntutan. Rasulullah nyuruh begini, Rasulullah ngelarang begini. Nah, jadi syariat itu ada dua, yang berupa kabar. Bagaimana kita mengamalkan syariat yang penting kabar? Nah, Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman begini-begini. Rasulullah mengabarkan di umat-umat terdahulu itu pernah kejadian begini-begini. Bagaimana cara mengamalkan kabar? Mengimaninya, mempercayainya. Kalau mengamalkan tuntutan kan gampang. Kalau perintah tinggal dijalankan, kalau larangan tinggalkan. Nah, kalau kabar bagaimana kayak tadi? Iman. Wal imanu bima jafihi biha wajibun. Dan mengimani terhadap apa yang beliau bawa dalam sunnah itu wajib. Kal imani bima ja'a fil Quran. Sebagaimana mengimani apa yang datang di dalam Al-Quran. Sawa'un fi asma'illahi wa sifati au fi ghairiha. Sama saja apakah itu dalam kasus asma wa sifatnya Allah atau pada poin-poin yang lainnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajibnya mengimani sunnah Nabi, apa yang beliau bawa, wa ma atakumur rasul fakhudhu, dan apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, may yutir rasulah faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah.
Baik, itu tentang sunnah definisinya. Kemudian sifat-sifat yang dibawa di dalam as-sunnah. baik kepada orang dari nanti sifat laisat fil Quran minha nuzulullahi ila Nuzulullah nuzulullahi ila sama dunya wa dalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam yang rabbuna ila sama dunya kullu lailatin ila yabqi ya beko dina yabqa sulusu ثلث الليل إلى الآخر akhiri آخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسأل من يسألني فأعطيه fa'atiyahu فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فمعنى النزول wa makna nuzuli ومعنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا يعلم kaifiyatahu كيفيته إلا هو ومعناه عند أهل التأويل نزول أمرهم ونرد عليهم بما يأتي الأول أنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف الثاني أن أمر الله ينزل kulla waqtin كل وقت وليس خاصا بثلاث bisulusil laili الليل الآخر akhir آخر ثالث annal amra أن الأمر لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره ونزوله wa nuzuluhu ونزوله سبحانه إلى السماء جاء في علومه لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء ولا يقاس نزوله nuzuluhu بنزول مخلوقاته. baik barakallahu. Kemudian kata beliau wa qad warada fi sunnati sifatun laisat fil Quran. Sekarang beliau menyampaikan atau membawa sifat-sifat yang ada di dalam as-sunnah saja. Kata beliau, dan sungguh telah datang di dalam as-sunnah sifat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja minha di antara sifat yang cuma disebutkan dalam as-sunnah saja, tidak disebutkan dalam Al-Quran, adalah sifat nuzul, turun. Nuzulullahi ila samai dunia, turunnya Allah ke langit dunia. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin. Rabb kita itu turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam akhir. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah. Wa man yas'aluni fa a'tiyahu. Dan siapa saja yang meminta kepadaku maka akan aku berikan. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Dan siapa saja yang beristighfar kepadaku maka aku akan ampuni dia. Kata yang itu Rabbuna ila samai. Wa makna nuzuli indah li sunnati, dan makna nuzul di sisi Ahlussunnah wal Jamaah annahu yanzilu bi nafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun dengan dirinya sendiri, subhanahu. Nuzulan hakikian, dengan turun yang hakiki, yaliku bijalalihi, yang layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu kaifiyatahu, dan tidak ada yang tahu bagaimana caranya, illa huwa, kecuali dia. Mau gimana kek terserah Allah kan, gitu kan. Yang penting Allah turun. Wa maknahu inda ahli ta'wili, dan maknanya di sisi ahli ta'wil, makna nuzul di sisi ahli ta'wil adalah nuzul amrihi. Yang turun itu perintah Allah. Allah turun perintahnya ke langit dunia setiap sepertiga malam. Berarti begitu. Wa naruddu alaihim bima ya'ti, dan kita bantah kepada mereka pada poin-poin berikut. Ada 3 bantahan. Yang pertama, annahu khilafu dhahirin nasi wa ijma'i salaf. Itu jelas ya, biasanya menyelisihi dhahir nas dan menyelisih ijma' salaf. Tekstual lafadznya itu berulang-ulang seperti itu. Yang kedua, anna amrallahi yanzilu kulla waqtin. Yang kedua, bahwasanya perintah Allah itu turun setiap waktu. Wa laysa khasan bisulusil lailil akhir.
tidak khusus di sepertiga malam yang akhir. Allah mau menurunkan perintahnya terserah kapan saja kan. Nggak harus khusus di sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, annal amra la yumkinu an yakula man yad'uni fa astajibalah. Kalau yang turun itu perintahnya, nggak mungkin perintahnya itu akan ngomong siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan dan seterusnya. Gimana? Perintah kok bisa ngomong gitu? Jadi bukan perintah yang turun. Wa nuzuluhu subhanahu ila sama'id dunya la yunafi uluwahu. Dan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia tidak menafikan sifat ulunya Allah, sifat tingginya Allah. Ya Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wala yuqasu nuzuluhu binuzuli makhluqatihi. Dan tidak boleh juga dikiaskan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dengan makhluknya. Panjang, bukan kemudian mengisi manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.